Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahtar Gaya Siada. Saya merupakan mahasiswa Telkom University dari jurusan S1 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Enterprise Resource Planning ataupun ERP di era digital. Nah, mengapa sih saya mau membahas materi ini? Karena menurut saya digitalisasi terutama di bidang bisnis itu sangat penting dilakukan sekarang, karena pengambilan keputusan itu bisa dilakukan apabila kita mempunyai suatu data yang berkesimpulan seperti itu. Oke, mungkin teman-teman sekarang bingung atau bertanya, kenapa sih bisnis itu bisa gagal? Apakah karena timnya yang kurang jago, ataukah justru produknya yang kurang laku atau kurang berkualitas? Tapi sebenarnya kegagalan suatu bisnis nggak bisa dilihat dari satu atau dua sisi itu saja, teman-teman. Kegagalan suatu bisnis itu bisa jadi juga karena sistemnya ataupun sistem internalnya yang kurang mumpuni atau kurang relevan untuk bisnis tersebut. Oke, di era digital saat ini perubahan itu terjadi hampir setiap detik. Apabila teman-teman nggak salah atau kurang tepat dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan data, itu bisa jadi dampak buruk untuk usaha teman-teman sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah sistem yang dimiliki bisnis teman-teman ini sudah mampu untuk menampung mungkin sebanyak itu data ataupun permintaan customer yang ada-ada aja? Oke, mungkin selanjutnya kita bertanya, kenapa sih bisnis bisa gagal secara sistem? Nah, bisnis bisa gagal secara sistem ini bisa jadi karena datanya itu yang terpecah. Ini kita sebut sebagai data silo. Data silo ini seperti kita analogikan seperti begini. Bagian keuangan mempunyai laporan keuangan di Excel sendiri, lalu bagian gudang mencatat stok secara manual di buku, dan juga bagian penjualan mereka mencatat penjualannya di Excel di laptop berbeda. Nah, itu yang dinamakan data silo ataupun data yang terpecah. Nah, data yang terpecah ini menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan oleh owner. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apabila owner salah atau kurang tepat dalam mengambil keputusan untuk suatu bisnis, maka itu bisa menjadi dampak buruk untuk bisnis tersebut. Terlebih apabila bisnisnya memang bisnis yang fast pace atau bergerak secara dinamis begitu ya. Oke. Nah, dari data silo tersebut yang sudah saya sebutkan tadi bisa menyebabkan kerugian. Terlepas dari owner yang salah mengambil keputusan, juga bisa terjadi keterlambatan produksi ataupun bottleneck di operasional, dan juga yang paling parahnya bahkan kita bisa kehilangan customer karena kita salah memprediksi ataupun salah menginputkan data yang ada pada sistem kita. Oke, mungkin sekarang teman-teman bertanya, kira-kira untuk bisnis saya yang misalkan masih kecil ataupun masih menengah itu pakai ERP apa sih buat yang disarankannya? Nah, di sini saya bisa menyarankan salah satu platform ERP bernama Odoo. Jadi kenapa saya menyarankan Odoo ini? Yang pertama itu karena dia modular. Modular itu artinya kita di sini mempunyai banyak modul. Jadi di Odoo ini berisi seperti modul CRM, modul employees, modul attendance, kehadiran, lalu modul accounting, dan juga lain-lain. Dan di situ kita sebenarnya tidak perlu membelinya secara utuh atau langsung. Jadi Odoo ini menyediakan modul-modul itu secara terpisah. Jadi misalkan teman-teman hanya butuh modul sales, teman-teman cukup menginstal sales saja. Apabila di kemudian hari memang membutuhkan modul tambahan seperti employees atau attendance ataupun inventory dan lain-lain, itu teman-teman juga cukup menambahkan satu persatu modulnya. Jadi tidak perlu membeli secara keseluruhan secara langsung. Lalu yang selanjutnya, Odoo ini juga terintegrasi secara end to end. Jadi kita analogikan seperti ini. Apabila
suatu penjualan masuk ke dalam sistem, maka data di gudang itu akan berkurang secara otomatis, dan juga data di bagian akuntansi ataupun laporan penjualan juga akan terbuat secara langsung seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya entah lupa memasukkan data, entah data double atau human error begitulah. Oke, nah untuk yang terakhir yaitu mengapa sih ERP ini penting? Data menunjukkan bahwa 83% perusahaan yang telah menggunakan ERP, mereka itu istilahnya sudah balik modal, teman-teman. Jadi dari uang yang mereka investasikan untuk membangun ERP atau mengimplementasikan ERP ini, sudah mereka dapatkan timbal baliknya seperti itu. Mungkin saya mau mengambil satu studi kasus dari Parimas. Itu mereka sebelumnya saat belum menggunakan ERP, itu mereka mengalami keterlambatan produksi, lalu juga peramalan yang tidak tepat, lalu juga terkadang pencatatan keuangannya masih agak susah ataupun masih banyak yang salah gitu. Tapi setelah menggunakan ERP, mereka tuh jadi pencatatan finansialnya lebih rapi, lalu juga pemrediksian permintaan supply-nya juga lebih tepat, dan juga uh, produksinya itu jadi lebih stabil, teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi ERP. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam materi maupun perkataan saya, mohon dimaafkan. Dan ingat kata saya di awal tadi bahwa bisnis bisa gagal bukan karena produknya, tapi bisa juga karena sistemnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.